Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan di hari ini Allah merahmati kita dengan kesehatan, keselamatan, kesabaran, keikhlasan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa dijaga keimanannya dan juga akhlaknya. Salam dan sholawat mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju pada alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu diberi amanah oleh madrasah untuk memberikan materi tentang pergaulan remaja. Tapi sebelumnya, barangkali di antara anak-anakku semuanya ada yang belum kenal dengan Ibu. Alangkah baiknya Ibu kenalkan dulu. Nama Ibu adalah Munawarah, biasa dipanggil di lingkungan madrasah dengan Ibu Muna. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita berbicara mengenai pergaulan remaja. Ada dua variabel yang perlu kita ketahui dari judul di atas, yaitu yang pertama pergaulan dan yang kedua adalah remaja. Pergaulan itu kata dasarnya adalah gaul, kemudian mendapat awalan per dan akhiran an, sehingga maknanya menjadi nomina atau bisa disebut dengan kata benda karena bisa disandingkan dengan kata tempat atau penyebutan nama seseorang. Kemudian dalam istilah pergaulan itu adalah interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain, bisa dengan bentuk verbal maupun non-verbal. Tentu saja pergaulan ini memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ditujukan untuk faktor ekonomi, ada juga ditujukan untuk faktor ibadah, misalnya dakwah, ada juga untuk faktor pekerjaan. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan pergaulan itu berbeda-beda. Itu untuk pengertian pergaulan. Kemudian untuk remaja. Remaja itu identik dengan usia. Nah, usia remaja berkisar antara 13 sampai dengan 19 tahun. Nah, pada masa remaja ini adalah masa transisi, masa di mana seseorang dari fase anak-anak menuju kepada fase dewasa. Sehingga pada masa remaja ini rentan dengan dampak-dampak modernisasi yang kita rasakan sekarang. Kenapa? Karena remaja ini cenderung memiliki sifat untuk mencari jati diri. Sehingga banyak hal yang perlu dia coba atau dia gali, baik itu pengetahuan ataupun pengalaman, sehingga terkadang emosinya tidak terkontrol. Kalau kita hubungkan dengan modernisasi, itu sangat berbahaya. Karena apa? Banyak remaja-remaja di kalangan kita itu yang kurang mampu untuk mengendalikan, untuk menerima dampak modernisasi dengan keimanan. Mereka lebih cenderung kepada sifat istilahnya itu rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh rasa keimanan juga, sehingga banyak anak-anak remaja itu yang terseret atau terbawa kepada dampak negatif modernisasi itu, sehingga larut dan sulit keluar dari lingkungan-lingkungan yang membawa kepada kemaksiatan atau kerugian pada dirinya sendiri.
Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, Islam itu memberikan satu syariah yang luar biasa kepada kita, kaitannya dengan pergaulan, etika pergaulan atau adab pergaulan. Sehingga kita perlu bersyukur sebagai umat Islam yang diperkenalkan dengan baik oleh pertama mungkin orang tua, kemudian adalah lingkungan pendidikan, sehingga kita sebisa mungkin harus menerapkan hukum-hukum syariah itu dalam menjaga pergaulan kita kaitannya dengan fenomena modernisasi saat sekarang ini. Anak-anakku sekalian, di lingkungan masyarakat kita tahu bahwa banyak sekali remaja-remaja yang menerima akibat negatif dari pergaulan bebas. Di antaranya adalah adanya hubungan perzinahan. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau fasa'a sabila. Hai, janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji, mungkar. Jangankan sampai melakukan perzinahan, mendekati saja tidak diperbolehkan. Sementara untuk saat sekarang ini banyak sekali media-media atau alat-alat komunikasi elektronik yang bisa menggiring kita kepada mendekati perzinahan. Itu. Anak-anakku sekalian, dampak dari perzinahan ini luar biasa. Sangat merugikan diri kita sendiri. Di antaranya adalah kehilangan masa depan, sekolah terputus. Kemudian kalau seandainya kita terdampak oleh pergaulan bebas perzinahan kemudian hamil di luar nikah, maka nanti anak yang dilahirkannya itu tidak memiliki nasab dengan bapak kandungnya yang menghamili ibunya. Sehingga ini akan menjadi beban psikis kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Jadi monggo berhati-hati untuk tidak sampai kita melakukan pergaulan di luar batas-batas norma yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku sekalian, tidak hanya terjerumus pada perzinahan, tapi juga banyak remaja yang terjerumus kepada khamr atau minuman keras atau narkoba. Sehingga dalam kehidupan sehariannya, anak-anak yang terjerumus kepada khamr atau narkoba tidak memiliki konsentrasi yang tepat dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, sehingga apa yang terjadi? Prestasi menjadi menurun. Aktivitas banyak dilakukan di tempat tidur, karena salah satu dampak dari narkoba atau minuman keras adalah kehilangan akal sehat, dan salah satunya adalah kantuk yang berlebih-lebihan. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Anak-anakku sekalian, Allah sudah mengingatkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menghindarinya. Nah, anak-anakku sekalian, itu baru dampak negatif yang sekiranya itu sedikit ya, dibandingkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat secara nyata. Walaupun seperti itu anak-anakku sekalian, kita harus bisa menjaga diri, menjaga pergaulan kita dengan
saudara, dengan teman, dengan kerabat, agar kita bisa menghindari yang namanya pergaulan bebas atau pergaulan di luar batas norma-norma agama, norma adat, norma asusila, kemudian norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. Jadi anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, Ibu sayangi, Ibu doakan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas kemanusiaan, diantaranya adalah melakukan pergaulan bebas. Anak-anakku sekalian, itulah paparan yang bisa Ibu sampaikan. Dan Ibu berpesan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga martabat keluarga. Anak-anakku sekalian, di akhir pembicaraan yang Ibu sampaikan, Ibu menitipkan tugas kepada kalian untuk satu, coba anak-anakku gali apa sekiranya yang menjadi dampak negatif dari pergaulan bebas dan apa yang bisa kita hindari untuk menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.